Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pendalaman dalam kasus dugaan suap dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Awal pekan ini KPK memanggil mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, yaitu sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Sebelumnya KPK juga telah memanggil Hasto untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, namun berhalangan hadir sehingga harus dijadwalkan ulang. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan memenuhi panggilan penyidik KPK pada Senin siang. Wahyu Setiawan datang untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap terhadap dirinya dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Wahyu merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR. Wahyu telah divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara. Wahyu kini sudah bebas dari penjara. Wahyu menyebut tidak ada informasi baru yang ia sampaikan termasuk mengenai tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mantan Komisioner KPU ini mengakui tidak adanya tekanan dari PDIP di proses politik 2019. Selain Wahyu Setiawan, KPK juga memeriksa mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu. Usai 4,5 jam, pemeriksaan terpidana kasus pergantian antar waktu Harun Masiku ini dihentikan dengan alasan sakit. Adapun Agustiani kembali diperiksa pada hari ini tanggal 8 Januari 2025. Sementara itu Agustiani menolak membeberkan detail mengenai pemeriksaannya. KPK masih menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu PAW Harun Masiku yang menjeratnya sebagai tersangka. Sedianya Hasto dijadwalkan untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Senin pagi. Namun, Hasto berhalangan hadir dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 10 Januari 2025 atau setelah HUT ke-52 PDI Perjuangan. KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Hasto Kristianto berstatus tersangka dalam 2 perkara yakni dugaan suap Komisioner KPU dalam proses pergantian antar waktu PAW DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Pada Juni 2024, Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku. KPK mengkonfirmasi keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan dan melindungi Harun Masiku serta dianggap menghambat pencarian. Selain itu, politisi PDI Perjuangan lainnya yakni mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli pada 18 Desember 2024 turut diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pergantian antar waktu PAW yang menjerat Harun Masiku. Hingga kini KPK belum berhasil meringkus Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap pada Januari 2020. Jejak Harun Masiku yang telah masuk daftar pencarian orang atau DPO masih misteri. Menkumham kala itu Yasona Lauli sempat menegaskan bahwa Masiku berada di luar negeri. Nah, sampai di situ Interpol telah terbitkan red notice untuk Harun Masiku pada Juli 2021. Tim TV One mengabarkan. Penyidik KPK menggeledah kediaman pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, serta perintangan penyidikan di mana Hasto sudah berstatus tersangka. Kendati tak hadir dalam pemanggilan pertama, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Sekjen PDIP itu sebagai tersangka. Lantas, akankah Hasto bakal ditahan usai pemeriksaan perdananya sebagai tersangka KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kediaman pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku serta perintangan penyidikan di mana Hasto sudah berstatus tersangka. Penggeledahan ini dilakukan sehari usai Hasto berhalangan hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka yang dijadwalkan Senin 6 Januari 2025 lalu. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan
kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya penyidik memiliki kepentingan dalam melakukan kegiatan penggeledahan. Jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Tanya di Bekasi, Jawa Barat, penyidik KPK juga menggeledah rumah Hasto di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Sejumlah mobil disebut masuk ke dalam kediaman tersebut yang hanya ditinggali asisten rumah tangga. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Desember lalu, Hasto sempat angkat bicara soal status hukum yang kini disandangnya. Hasto mengaku menghormati KPK dan siap menghadapi segala proses hukum. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Hasto sedianya diperiksa oleh KPK kali pertama sebagai tersangka pada Senin kemarin. Kendati demikian, pihaknya berhalangan hadir dan meminta KPK menjadwalkan ulang usai acara puncak HUT PDI Perjuangan pada 10 Januari 2025 mendatang. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024 lalu. Dalam rilis penetapan tersangka, KPK turut menjabarkan soal rentetan peristiwa sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Lantas, kapankah KPK bakal memeriksa Hasto sebagai tersangka? Akankah Komisi Anti Rasuah juga bakal melakukan penahanan usai pemeriksaan perdana? Tim TV One mengabarkan.